Puji Tuhan, selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita akan menyiapkan hati kita untuk dibenarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Satu pujian kita pujikan, Tuhan ku mau menyenangkan-Mu. Ku mau menyenangkan-Mu, Tuhan bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, 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 senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Saya persilakan Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu,
Segala puji, hormat, serta syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Pagi hari ini kami segenap umat-Mu telah menaikkan pujian bagi Tuhan. Kami hanya rindu untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biar kiranya setiap pujian kami boleh berkenan kepada Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami mau duduk diam untuk mendengarkan sabda-Mu. Sungguh kami butuh firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu lah yang menuntun jalan hidup kami dalam kami menjalani kehidupan ini. Kami butuh firman-Mu, karena firman-Mu meneguhkan kami. Bahkan firman memberikan jawaban bagi setiap pergumulan kami. Kami percaya Engkau sudah mengurapi hamba-Mu, Bapak Gembala, yang pagi hari ini Kau utus untuk menyampaikan firman bagi kami. Biar wibawa dan otoritas Allah sendiri menyertai beliau. Sehingga saat firman disampaikan, kami semua umat-Mu diberkati. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Terima kasih doanya Pak Kusriyadi. Selamat siang semua saudara, Shalom. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang hal penting. Nampaknya sederhana tapi ini kunci. Kunci kehidupan untuk kita sama-sama bisa menerima bekal dari Tuhan untuk perjalanan dunia menuju sorga. Tolong ulang sama-sama dengan saya apa? Perjalanan dunia menuju sorga. Jadi kekristenan tidak cuma melulu ini bicara tentang sorga saja. Tetapi perjalanan dunia menuju sorga paralel. Saudara ini kasih Tuhan. Kalau orang berpikir cuma perjalanan dunia saja. Dia fokus konsentrasinya hanya yang gak jelas di sini, yang sementara aja. Tapi kalau kita mengusahakan yang sementara ini demi membawa perjalanan kita menuju sorga itu sampai dengan sukses, maka dua area ini kita butuh Tuhan. Kata pentingnya apa? Butuh Tuhan. Makanya saya sampai hari ini tidak percaya kalau ada orang itu yang ateis murni itu karena pemikiran saja, ideologi yang disampaikan gitu. Tapi dia tidak akan bisa mengingkari hati kecilnya. Kita ada yang mengadakan. Dan biasanya ketika saat-saat terjepit dan orang itu mulai menyadari ada kekuatan yang bisa dimintai bantuan. Nah, yang wajar manusia itu butuh Tuhan. Kenapa? Makhluk yang spesial kok, beda sama ciptaan lain kok. Hewan anjing itu terkenal cerdas. Kecerdasannya rata-rata di atas hewan-hewan lain. Tapi tetap aja mereka tidak beriman. Iman apa? Ada keterkaitan antara kita dengan Tuhan Sang Pencipta. Sehebatnya anjing dia cuma tunduk patuh kepada siapa? Tuannya, kepada instrukturnya. Tapi kalau begitu masuk ke zona rohani, ya dia tidak ada di situ. Karena apa? Dia cuma punya jiwa hidup aja gitu loh. Tapi bukan roh yang diembuskan Allah seperti kepada manusia. Gitu. Jadi saudara-saudara ini kasih Tuhan contoh. 2 ekor anjing kita itu yang berapa kali lepas. Kadang-kadang berkesempatan dia masuk ke sini. Tempat di sini dia sudah ada 10 tahunan saya kira. Berarti saya sudah membaptis beberapa banyak orang. Sampai hari ini dia belum pernah daftar baptis, saudara-saudara. Loh kenapa? Dia tidak merasa perlu ada sesuatu yang sifatnya spiritualitas itu. Hal kerohanian. Tapi manusia, suku apa aja dah. Di negara mana aja, etnik apa aja dah. Makanya di dunia itu kan timbul bermacam-macam agama. Tapi saudara-saudara, kepercayaan yang berkait dengan etnik, ya dengan kakek buyut itu kan banyak macamnya. Di dalam dunia sama juga. Dan ternyata selalu apa aja ada pengikutnya. Agama apa aja dah. Kalau kata orang ngomong nyembah apa aja, pasti ada yang ikut. Karena ada di sini gitu. Ya oke lah itu tambahan aja ya pemikiran. Makanya saya dan saudara sebagai umat beriman, umat tebusan Tuhan Yesus, saudaraku ini kasih Tuhan, kita butuh Dia untuk apa? Memberikan kebijaksanaan.
di dalam menerusi perjalanan ini. Sebab kalau kita gagal di sini, kita tidak bisa menerusi perjalanan. Contoh gagal yang paling ekstrim. Putus asa, ngadepi masalah. Orang mengakhiri hidupnya. Udah itu gagal dunia, gagal akhirat. Menderita di dunia, menderita di akhirat. Tapi kalau orang itu masih terima bijaksana sorga, bijaksana Allah, dia minta pencerahan dalam menghadapi kehidupan yang tidak gampang ini. Iya, benar enggak kalau saya ngomong? Semua pasti ada kesulitannya kan dalam hidup ini. Semua ada masalahnya, betul? Iya, tidak ada orang tidak ada masalahnya. Tapi yakinlah, kalau engkau tidak ada jalan sendiri, tapi jalan disertai Tuhan, semua masalah, kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Pasti ada pertolongan dari Tuhan. Ya, nah itu butuh kebijaksanaan. Amsal 3 ayat 35. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Puji Tuhan. Orang yang bijak, orang yang dapat hikmat, orang yang dapat pencerahan, mewarisi kehormatan. Jangan nguber kehormatan, tapi apa? Hiduplah bijak. Caranya bijak gimana? Nempel sama sumbernya bijak. Sumbernya hikmat. Ya siapa? Tuhan. Ya saudara jadi pengusaha, sudah jadi pegawai, sudah jadi pejabat, jadi polisi, jadi TNI, jadi petani, jadi guru. Ya lebih-lebih jadi hamba Tuhan, jadi gembala. Butuh ini. Yang dagang. Ya apa saja lah profesi panggilan kita saudaraku. Apalagi kalau jadi hamba Tuhan. Tidak ada kebijaksanaannya. Lantas orang tanya, kalau kami kesulitan mesti tanya ke siapa? Iya kan? Makanya orang selalu bertanya, ya kita tanya ke orang pinter. Kalau tanya ke orang pinter berarti yang tanya ini apa kira-kira saudara yang kasih Tuhan? Kenapa kok tanya ke ya, orang pinter? Yang tanya kurang pinter. Halus itu ya. Nah kalau beda ketika saudara mintanya itu bijaksana sorgawi. Makanya ada ayat biasanya ya, di TK, di SD, Kristen, Katolik, ya sekolah-sekolah itu mesti ada ditulis biasanya. Takut akan Tuhan, apa? Awal dari, nah pengetahuan, ada yang diterjemahkan kebijaksanaan. Gimana Pak takut Tuhan itu? Takut Tuhan ya, yang deketi dia. Beda loh, orang takut hantu itu kan menjauh. Tapi kalau orang takut Tuhan, jauh atau dekat? Dekat. Ya. Jadi, ya gimana Pak modelnya orang takut Tuhan? Ya kayak sampean semua ini, kayak Anda ini. Kalau enggak kan kita beribu alasan. Untuk apa? Minggu. Waktunya kita cuci mata, rileks, leha-leha, cangkruan umpamanya. Tapi enggak kan? Kenapa ini kok datang ke Tuhan? Karena takut Tuhan. Kalau takut hantu, takut lari gitu. Kalau takut Tuhan, deket. Nah orang yang deket Tuhan, ininya nanti encer. Kita akan diperbaharui pikiran kita oleh Tuhan. Hendaklah kamu diperbarui roh dan pikiranmu. Kalau pikiran diperbarui, itu pintu masuknya firman. Saya ulangi ya. Kalau pikiran diperbarui, itu pintu masuknya siapa? Firman. Kalau pikiran dibiarkan kotor, itu pintu masuk sampah, kotoran, ya geragal, kerikil. Apa itu? Kuasa gelap. Ide-ide jahat. Makanya untuk berbuat jahat kan gak perlu kursus saudaraku. Iya kan? Apa yang akan dilakukan itu kok muncul dengan sendirinya gitu. Untuk jadi polisi, bisa jadi buser, buru sergap, ada akademi kepolisian. Tapi untuk jadi penjahat ada enggak? Akademi kejahatan, ada enggak? Enggak ada. Orang itu kalau mau marah terus apa yang dilakukan itu pakai buat konsep dulu enggak kira-kira? Konsep enggak? Enggak ya? Gimana Mas Langga? Muncul ya langsung ya? Tel.
Kenapa? Itulah pikiran manusia berdosa. Kita semua ini berdosa, turunan Adam. Jadi cacatnya itu sudah di situ, makanya perlu diperbarui. Yang bisa cuma Tuhan. Kalau diceceli filsafat, petua-petua, coba ikuti nasihat leluhur ya. Jangan sepelekan ya nasihat. Oh ya, nasihat yang bagus kita terima. Kalau pikiran itu tidak dijamah, tidak direvisi dulu, nggak di-overhaul dulu, sulit. Masuknya firman itu, untuk nangkep semua informasi dari luar itu segala macam gampang masuk. Tapi firman, gak masuk akal ini. Gak masuk akal ini. Bocengli lo ini. Gak logis, irasional. Kenapa? Pikirannya yang harus dijamah. Makanya ayat ini baru bisa berkata orang yang bijak akan mewarisi kehormatan. Begitu bijak, firman masuk, percaya janji Tuhan, iya kan? Minggu lalu kan apa yang saya sampaikan? Percaya, kemudian apa saudara-saudara? Berdoa. Terus yang ketiga apa? Dikabulkan. Kalau yang kita minta itu kaitannya seperti tadi saya bilang. Perjalanan dunia menuju surga. Ingat loh, tidak perjalanan dunia titik. Atau kekristenan tidak cuma melewati, melangkai hal-hal dunia langsung surga. Enggak juga. Kecuali kalau saudara jadi seperti penjahat yang dieksekusi mati bareng Tuhan Yesus di atas salib. Yang satu bertobat, ya dia enggak pakai belajar tentang gimana menghadapi hidup perjalanan dunia. Karena apa? Tuhan bilang, hari ini juga apa? Bersama aku kamu ke Firdaus. Kita sedang jalan menuju sana. Tapi yang di sini nih saudara masih bergumul, bisnismu, pekerjaanmu. Masih ada yang berpikir tentang cita-cita. Ya toh anak-anak muda semua kan. Kerinduanku, ini, itu. Yang sudah paruh baya mikirnya, aduh Tuhan supaya sampai masa tuaku, sampai putih rambutku. Aku ada terus dalam jaminanmu Tuhan. Lah hari ini kita ingin tahu itu. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan. Apa sih kehormatan ini? Kalau kehormatan surga udah jelas Bapak yang hormati kita. Tapi kalau kehormatan ya di dalam dunia ini adalah hidup yang tidak nista, hidup yang berselera, yang tidak jelas. Kehormatan di sini adalah hidup yang bermanfaat, bukan cuma bagi dirinya sendiri tapi bagi orang lain. Ya. Terhormat, terpelihara hidup. Enggak selalu bicara tentang wah kelimpahan. Kalau Tuhan kasih kelimpahan, ya rezeki yang berlebih-lebih berarti kan Tuhan memberikan satu amanat untuk kita juga bertanggung jawab atas apa yang dipercayakan Tuhan. Tapi kalau belum sampai sejauh itu, saudaraku ini kasih Tuhan, tapi jaminan Tuhan, aku tetap memelihara kamu nak, aku tidak pernah ninggalin kamu nak, aku tidak akan ninggalin kamu yatim piatu. Apa yang menjadi kebutuhan keperluanmu, aku Tuhanmu bertanggung jawab. Yang percaya katakan amin. Nah kita menikmati itu. Hidup sebagai anak Allah. Hidup terhormat itu apa? Lagi di dunia bisa jadi garam dan apa satunya lagi? Terang. Tidak bisa orang itu berpikir begini. Ya kalau dalam kesulitan gimana bisa memuliakan Tuhan. Orang yang kita anggap hidupnya sudah terangkat loh. Hidupnya ini sudah semakin menikmati banyak hal. Semakin jauh dari Tuhan juga banyak. Makanya kita mesti harus punya daya tahan di semua keadaan. Waktu sulit kita tetap sandar Tuhan. Waktu Tuhan memberi kemudahan kita semakin mengasihi Tuhan. Amin, saudara kasih Tuhan. Doamu banyak yang dikabulkan, puji Tuhan. Tapi ada hal-hal yang masih ditunggu, ya kesabaran kita dari Tuhan. Kita tetap mengasihi Tuhan, memuliakan Tuhan. Maka kita disaluri dengan bijaksana surgawi. Orang yang bijaksana tidak berlaku yang aneh-aneh, ngawur, tidak menentang Tuhan. Sampai tua tetap dalam jaminan Tuhan. Sampai kita pulang ke surga. Tapi kalau enggak, ya nggak bisa terima itu. Loh katanya Tuhan janji begini Pak sama orang yang ke gereja. Iya, tapi enggak semua orang yang ke gereja mau mengindahkan Tuhan. Ya contoh, kita buka di dalam 2 Tawarik. Pasal 25 ayat 1 dan 2 dulu. Silakan Pak Yohanes Widodo membacakan. Amasya berumur 25 tahun pada waktu
ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yohadan dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya tidak dengan segenap hati. Hanya tidak dengan segenap hati dulu. Iya, baik ya. Di sini tidak dengan segenap hati. Kalau sebetulnya usianya sudah cukup memadai ya ketika dia dilantik menjadi raja. Masa kekuasaannya juga cukup juga. Puluhan tahun. Tapi saudara-saudara nanti kita akan lihat. Ada banyak kekeliruan yang membuat dia berlaku tidak bijaksana. Karena tidak bijaksana, tidak ada kehormatan, tidak ada kewibawaan. Buktinya apa? Dia mengalami banyak pertentangan. Kewibawaan ini dibutuhkan untuk siapa? Untuk kita semua. Sederhana aja. Mungkin tidak harus secara struktural jabatan ya, struktural jabatan sebagai pemimpin. Orang tua aja itu. Saudara dan saya akan lebih mudah membawa anak-anak kita ya jalan dalam kehendak Allah, hidup mereka dituntun Tuhan, ngalami berkat Tuhan kalau kita mempunyai wibawa sebagai orang tua. Ya anak-anaknya akan tertuntun walaupun anak-anak itu ya masih ada kekeliruan, kesalahan, namanya juga manusia belum sempurna. Tapi tidak kemudian aneh-aneh sampai kebablasan. Di sini anak-anak mau ngucap syukur loh sama orang tua. Thank you, Ma, Pa. Kenapa? Matur nuwun sangat. Jenengan kok nuntun saya sehingga saya bisa jadi orang. Lalu sampai hari ini semua anak-anak ini ya statusnya anak masih di dalam hadirat Tuhan. Dan salah satunya adalah kiprah dari orang tua ini. Ini nuntunnya benar. Ada wibawa. Kenapa ada wibawa? Kalau jalannya betul-betul takut sama Tuhan. Nggak usah khawatir dah. Orang tua di sini atau yang jadi orang tua masih awal ya perdana karena anaknya masih kecil-kecil gitu. Minta hikmat Tuhan, tuntun mereka. Saya dianugerahi 2 anak, saya mengucap syukur. Mereka bukan anak-anak yang tanpa keliru, tanpa salah. Kenapa? Ya saya nyadari sebagai manusia saya juga masih bisa keliru, sih sempat salah. Tapi yang saya bersyukur apa? Ya kalau sampai hari ini kenikmatan kami sebagai orang tua itu kayak sampean semua yang lain. Ketika dapat beribadah, melayani Tuhan, bersama-sama, sehati, di tengah kesulitan, di tengah guncangan, di tengah masalah. Masih sama-sama berkata, ada Tuhan ya yang akan terus membela kita. Itu keluarga bahagia. Amin, saudaraku. Gak usah takut. Cucu cicit kita akan terpelihara sempurna dalam kasih Tuhan kok. Kenapa ada janji Tuhan kan? Orang benar tidak ditinggalkan, anak cucunya apa? Halo? Kalaupun kita masih jadi orang tua ini tertatih-tatih, masih harus berjuang ya dalam kehidupan ini. Karena memang hidup tidak gampang. Tapi bisa kita lewati kalau kita jalan bareng sama Tuhan Yesus. Dan perlu orang tua tahu bahwa semakin ke depan ini tantangan kehidupan itu semakin sedemikian kompleks. Kompleksitasnya tantangan hidup. Saya juga gak sampai hati ketika ada penggelaran buat anak itu disebut generasi sekarang itu generasi stroberi umpamanya. Dianggap gampang, kelihatan ranum, indah. Tapi kebentak sedikit gitu, bisa penyok gitu umpamanya. Tapi saya mesti bilang ini halnya sebaliknya. Pak, Bu, semua orang tua. Generasi sekarang ini anak-anak kita ini loh. Bukan mereka minta, tapi mereka dibawa pada era yang sekarang di mana memang dipaksa keadaan. Semua pegang gadget. Dari gadget ini bisa menjadi modal kebaikan, dari gadget ini juga bisa menjadi satu, saudaraku ini kasih Tuhan, pemicu hal-hal yang gak beres. Di sini. Cuma satu ini. Makanya sebutannya kan smartphone. Ini kan. Jadi ini telepon cerdas. Kalau yang megang tidak cerdas, yang megang tidak dapat hikmat Tuhan, bijaksana surgawi, yang terjadi apa saudara? Akan kemakan dengan canggihnya teknologi. Enggak anak muda tok,
semua generasi akan tergilas roda zaman itu. Makanya takut Tuhan yang sepenuh. Nah, ini seorang raja yang kita baca di dalam 2 Tawarik itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi hebat. Ada pengalaman, masa dilantik jadi raja tadi saya bilang juga sudah memadai gitu ya. Karena dinasti itu kan kadang-kadang ada, umur 2 tahun juga udah dilantik. Untuk pengganti sebagai penerus takhta itu kan. Tapi ada kurangnya itu, di ayat 2 itu. Melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya tidak dengan apa? Segenap hati. Ini masalah, catat baik-baik ya. Semua butuh segenap hati. Kalau mau jadi pengusaha yang sukses, segenap hati, totalitas. Mencintai bidang kerja, bidang usaha yang sudah lakukan. Sudah menjadi student yang akan dapat meraih suatu capaian yang bagus, kalau betul-betul menjalani itu dengan penuh sukacita, dengan sungguh-sungguh, segenap hati. Walaupun mungkin awalnya saya nggak niatnya masuk di fakultas ini loh, Opa. Saya kepinginnya ini, tapi sikon mengarahkan kami di sini. Udah yakin aja dulu. Kalau ini ada di disiplin ilmu yang awalnya bukan kesukaanmu, sikon membawa, udah jalani dulu. Toh nanti kalau kamu selesai S1, mau ambil S2 bidang yang lain, atau mungkin sambil kamu ada berkat rezeki lebih, mau juga kuliah ambil 2 disiplin ilmu, bisa saja. Tapi anggap aja satu ini, menikah itu juga gitu. Kalau menikah bisa utuh, sampai hanya kematian yang memisahkan. Maka modal utamanya juga apa? Dengan segenap hati. Yang sungguh-sungguh jadi suami, yang sungguh-sungguh jadi istri. Orang tua juga gitu, yang sungguh-sungguh jadi orang tua. Buktinya apa? Makanya dia terus kasih nasihat anak, kasih teladan yang baik. Tidak sibuk cari senangnya sendiri. Nah ini, ketika anak ditumbuh kembangkan oleh kedua orang tua yang dalam proses parentingnya itu betul-betul si orang tua itu dengan segenap hati memikirkan anak, bukan cari senang sendiri. Saya yakin anak gak akan berontak. Orang tua akan menjadi orang tua yang berwibawa, terhormat. Buktinya apa? Bisa nuntun anaknya ngikut jalan Tuhan di dalam perjalanannya. Bagaimana Pak Gembala, kalau kami sudah sempat salah-salah jadi orang tua, sudah sempat keliru-keliru, bertobat. Ya, minta tuntunan Tuhan, minta dipulihkan Tuhan. Saya yakin Tuhan sanggup mengubah semua menjadi baik. Ayo kita baca ayat yang kelima, saudaraku. 2 Tawarik 25 ayat yang kelima. Lalu Amasya mengumpulkan orang Yehuda dan menyuruh mereka, yakni seluruh orang Yehuda dan Benyamin, berdiri menurut puak-puaknya di bawah kepala-kepala pasukan 1000 dan kepala-kepala pasukan 100. Ketika ia menghitung mereka yang berumur 20 tahun ke atas, didapatinya 300.000 teruna yang sanggup keluar berperang dengan tombak dan perisai. Puji Tuhan. Dalam hidup ini juga gitu. Ya, kita harus memberikan pelatihan. Melatih diri kita sendiri dan juga membekali pikiran kita, membawa seluruh keluarga kita untuk apa? Tadi kalimat pentingnya adalah dengan bersungguh hati, mengerjakan semua dengan motivasi yang jelas, dengan tujuan yang jelas, ya. Kemudian saudara yang dikasih Tuhan, berlatih terus. Untuk hidup itu lebih mumpuni, lebih berkenan di hadapan Tuhan. Ya, dari kecil anak-anak saya selalu saya bilang, hidup ini seperti yang kamu tahu, semua harus ditempuh dengan kesungguhan. Saya ngomong sama anak-anak rohani, jemaat. Saya bilang, apalagi sekarang serba kompetitif. Dalam kehidupan ini tidak bisa kita asal-asalan. Kita sudah masuk di dalam suatu struktur pekerjaan yang kelihatan sudah oke. Ya, tapi di dalamnya juga tetap ada persaingan. Mana nanti ada orang yang satu liting itu bisa jalannya sudah sampai di sono, ada yang masih jalan di tempat. Ini juga sangat tergantung dari kitanya, mau belajar atau tidak. Gitu loh, saudara-saudara dikasih Tuhan. Kita bekerja di satu bidang, satu divisi. Ada orang-orang yang betul-betul terus ya mau mengasah.
meningkatkan skill, kemampuannya. Minta tuntunan Tuhan dalam hidupnya. Disiplin dalam beribadah akan kebawa disiplin di dalam tugas pekerjaan. Kenapa? Urusan dengan yang tidak kelihatan aja kita disiplin. Apalagi kalau kita ini sedang berurusan dengan yang kelihatan. Jadi kalau yang tidak kelihatan dengan tidak kelihatan kita itu sungguh-sungguh. Wah, dengan yang ini benar-benar. Jadi suami yang baik juga butuh latihan. Jadi istri yang baik butuh latihan. Jadi anak yang baik butuh latihan. Iya kan? Jadi orang tua yang baik, jadi berkat buat anak butuh latihan. Makanya kalau sampai sekarang masih nunggu kapan Tuhan kasih anak, suruh latihan dulu gitu loh, iya kan? Dan nanti aku jadi orang tua yang bisa betul-betul mumpuni. Ukurannya apa? Bawa anak-anak datang ke Tuhan. Perkara sukses, capaian, karir dan sebagainya itu nomor 2-nya dulu. Nomor 1-nya gimana anak-anak ini? Tapi saya tuntun sampai mereka mendapat pasangan hidupnya orang beriman. Itu dulu. Itu warisan jalan hidup yang sangat diperlukan. Jangan jadi orang tua berpikir, pokok anakku pokoknya kawin lah, skarpe ngono. Lah jangan. Kita doa. Minta Tuhan anakku dapat pasangan yang satu. Seiman, beriman, kemudian sejalan dalam iman. Ada suami yang getol, ayo hidup. Takut Tuhan ya sungguh-sungguh. Tapi istri gak ngimbangi. Itu cuma masalah. Mas nang gereja dhisik kono lho. Lah sampean sik utek masak. Ya, umpamanya. Ini janjian apa? Arisan, mbok menawa narik, Mas. Ini gak satu visi. Ini nanti kalau sampai dalam perjalanan andai kata diberikan sukses, suksesnya pun membahayakan. Kenapa? Pengedepanan egonya itu begitu nonjol. Tapi kalau sama-sama butuh Tuhan, saya yakin rumah tanggamu, hidup nikahmu akan dicurai anggur manis dari surga. Anak-anakmu akan dituntun Tuhan, anak cucu cicit kita dipelihara, dikasih rezeki sama Tuhan. Ayat 6-8, ayo kita sama-sama baca saudaraku. 2 Tawarik 25 ayat 6-8, silakan Pak Yohanes. Selain itu, ia menyewa 100.000 pahlawan yang gagah perkasa dari Israel dengan bayaran 100 talenta perak. Tetapi seorang abdi Allah datang kepadanya dan berkata, "Ya Raja, janganlah tentara Israel dibiarkan bergabung kepada tuanku, karena Tuhan tidak menyertai Israel, yakni semua Bani Efraim ini. Dan jikalau mereka bergabung juga, bagaimanapun juga perbuatan dan kekuatanmu di dalam perang, Allah akan menggelincirkan engkau di depan musuh. Sebab Allah mempunyai kuasa untuk menolong dan menggelincirkan." Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, nih tanda-tanda awal ya karena kurang kesungguhan. Sudah benar Amasya itu Raja Israel, itu kerajaan utara, tapi kurang sungguh-sungguh tadi. Sehingga apa? Ada celah. Celahnya apa? Kurang teliti dia. Kurang waspada. Tiba-tiba selain dia mempersiapkan melatih punggawa-punggawanya, tentaranya sendiri, tahu-tahu ini Yehuda ngebon, ngontrak tenaga perang dari Israel. Israel itu disebut Israel itu kerajaan utara ya. Kalau Yehuda itu Israel bagian selatan. Maka kata Yehuda itu menunjukkan Daud dan keturunannya. Itu masih ada banyak yang lebih beriman daripada kerajaan Israel yang kotanya ada di Samaria. Nah ini tolong saudara sekedar tambahan saja. Nah kata Yehuda itu kemudian nanti Yahudi. Itu dari awal kata Yehuda. Yang Yehuda itu masih banyak yang berharap Tuhan, takut Tuhan. Nah Amasya ini tadi dia berlaku benar, cuma kurang sungguh-sungguh. Sedangkan Israel di samping sepulang mereka dari pembebasan penawanan, mereka kembali ke kota Samaria dan Tuhan berkata, jangan kawin campur ya sembarangan ya. Tapi orang Israel bagian utara itu yang di Samaria dia menikah dengan campur berbagai macam
bangsa. Yang dalam hal ini bukan masalah etniknya, tetapi nasihat Tuhan, jangan kamu mengikuti ilah-ilah macam-macam sesembahan mereka. Gitu loh. Jadi akhirnya apa? Kerajaan Israel itu runtuh lebih dulu. Nebukadnezar itu menaklukkan Israel utara selatan itu yang lebih dulu dihancurkan itu wilayah utara. Kenapa? Atas seizin Tuhan. Kenapa gitu Pak Gembala? Kurang iman. Nah sungguh-sungguh benar. Nah sehingga kehidupannya itu dah penyembahan yang aneh-aneh itu dilakukan. Nah tiba-tiba pada zaman Amasya itu kontrak. Disebutkan tadi ada beberapa banyak orang-orang Israel untuk diajak join berperang melawan musuh. Orang-orang Yehuda yaitu kerajaan Amasya. Yehuda itu selatan, ibu kotanya Yerusalem. Kemudian ada kerajaan Israel, itu sama-sama Israelnya, tapi wilayah utara. Nama kotanya Samaria. Saking dianggap anehnya, wilayah utara itu orang Israel selatan itu tidak pernah mau. Lewat aja Samaria, dia tidak mau. Makanya waktu zaman Yesus mendatangi perempuan yang di dekat sumur itu di siang hari di kota Samaria. Orang Samaria kaget. Kok engkau orang Yahudi kok mau datang ke kami? Lain ini Yahudi satu namanya Yesus itu beda ya kan? Dia pencipta semua suku dan bangsa. Dia justru ingin mendatangi orang-orang yang sudah termarginalkan, yang sudah dianggap aneh, yang sudah anggap terbuang. Justru Yesus datangi. Ini lain konteks. Tapi dalam perjanjian lama kan ini, Tawarik ini kan perjanjian lama kan. Allah sudah memberikan stigma, stempel yang tidak bagus pada Israel utara. Maka waktu Amasya, Yehuda selatan, ya, kemudian ngontrak beberapa orang itu dari tentara wilayah Israel itu utara, Allah tidak setuju. Ya, saya rilis lagi. Selain itu ia menyewa 100.000. Wah agak sedikit ya. Pahlawan. Yang lemah-lemah ya saudara. Yang gagah perkasa. Dari mana? Israel utara ya. Dengan bayaran 100 talenta perak. Tetapi seorang abdi Allah datang kepadanya dan berkata, apa? Kalau sekarang ya gembala gini, hamba Tuhan, mengingatkan. Ya Raja, janganlah tentara Israel dibiarkan bergabung kepada Tuanku. Karena Tuhan, apa? Saudara baca barang kalimat itu apa? Tidak menyertai Israel. Yakni semua Bani Efraim ini. Jadi kalau Efraim itu salah satu suku di wilayah utara yaitu Israel. Kata ganti Israel itu bisa diwakili oleh satu suku namanya Efraim. Dan jikalau mereka bergabung juga, ini hamba Tuhan berkata, bagaimanapun juga perbuatan dan kekuatanmu di dalam perang, baca bareng 1, 2, 3, Allah akan menggelincirkan engkau di depan musuh. Sebab Allah mempunyai kuasa untuk apa? Menolong dan menggelincirkan. Makanya saudara dan saya takut Tuhan saja. Kalau Tuhan mau ngangkat kita, Tuhan mau jadikan kita itu yang lebih dari yang sudah-sudah. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi jangan lawan Tuhan. Jangan tidak taat, jangan tidak nurut. Ini nasihat Tuhan buat kita semua, termasuk pada saya. Tuhan yang bisa bikin menang, tapi Tuhan bisa bikin apa? Tergelincir, kalah. Di dalam perjuangan kita, di dalam kita berkompetisi di dunia itu begitu. Tolong dengar baik-baik. Kalau saudara itu masih dalam proses, dalam kesulitan, dalam perjuangan, gak usah takut. Gak usah gentar. Jangan kehilangan semangat berusaha. Lah gagal Pak. Apa enggak trauma? Tidak perlu ada trauma. Jangan memformulasikan, loh saya dulu itu berhasil caranya begini Pak. Maka sekarang kalau mau berhasil caranya mesti begini. Jangan diformulasikan begitu. Cara metode menyeberangi Laut Kolsom dengan cara metode menyeberangi sungai apa? Yordan beda. Pengalaman itu baik.
Perlu diperlukan. Tetapi jangan jadi patokan. Jangan jadi standar. Aku dulu berhasilnya begini, begitu. Tapi teori banyak dari kita. Bukan kebergantungan kepada Tuhan. Makanya waktu nyebrang Kolsom kan Tuhan cuma bilang, Musa angkat tongkat aja itu ke atas. Lautnya disibakkan, dikeringkan sama Tuhan. Orang Israel nyebrang. Itu bukan dongeng loh ya. Bukan legenda loh ya. Itu fakta. Saudaraku dikasih Tuhan. Sejarah nyata. Baik dalam bidang keagamaan atau sampai bidang sekuler pun juga. Kemudian meyakini dan membuktikan dengan bukti-bukti empiris. Bahwa benar-benar ini terjadi. Nah, sisi iman diberitahu. Siapa yang bisa nyebrangkan? Satu rombongan masyarakat kira-kira 2 juta sampai 3 juta orang. Dan itu bukan tenaga terlatih semua, termasuk mbah-mbah, tua-tua, emak-emak, encim-encim, bude-bude. Itu di situ apa disuruh berenang saudaraku dikasih Tuhan? Enggak. Coba aja kalau enggak saudara dari Sitotopo sana terus ke Bangkalan, ayo coba. ya kalau tenaga terlatih kayak anggota Brimob dan sebagainya, pasukan khusus ya oke dah. Tapi ini kan macam-macam. Dalam sekejap, kenapa tantangannya belakang diuber sama siapa? Firaun. Bangun jembatan Suramadu aja berapa lama itu waktu itu Pak Thomas? Pak Jarod tahu ya Pak Thomas. Lah kalau zaman itu, bangun jembatan dulu yuk gitu. Ya udah langsung diinjak-injak gitu sama si Firaun, iya kan Israel. Israel nyebrang loh. Tapi waktu mau masuk negeri perjanjian, ada sungai Jordan. Tuhan tidak bilang sama kepada Yosua, penerus Musa, angkat tongkatmu. Enggak. Persiapkan para imam, pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan itu. Berjalan di depan, manggul tabut perjanjian. Menyeberang, baru orang Israel di belakangnya ngikuti. Sama-sama berhasil, nyebrang semua. Kalau saudara mau berhasil, tiap saat mesti datang sama Tuhan, tanya sama Tuhan. Dan kadang jawaban Tuhan juga lewat hamba Tuhan. Saya menyampaikan firman ini, bukan ide pribadi. Makanya saya sangat menghargai kalau saudara sebagai ya anak-anak Tuhan di dalam banyak hal komunikasi. Bukan saya mau menempatkan diri jadi orang hebat, enggak, saya sendiri juga bodoh. Ya, apa yang saya sampaikan, saudaraku ini kasih Tuhan, sandar aja sama Tuhan, saya minta petunjuk Tuhan. Tapi dalam hal ini Tuhan menghargai ketika saudara tidak gegabah gitu loh, intinya gitu. Saya bisa baca Alkitab, sehingga semakin diyakinkan. Contoh, saudara trauma karena pernah gagal. Dalam hal apa aja. Tuhan kasih petunjuk, tidak usah takut. Kekuatan dan pertolongan itu ada di aku. Nah, ini pelajaran baik juga. Jangan libatkan Israel ya, Yehuda itu. Saudara kalau mau kerja, ini bukan cuma ngomong cari rekan kerja, cari partner kerja itu yang mesti gimana. Tapi dalam hal ini utamanya itu prinsip-prinsip pekerjaan di mana kita usaha. Jangan memasukkan cara-cara kekafiran ya. Bisa ngerti ya? Cara-cara yang gak benar, yang titik tolaknya itu hanya sekedar profit. Hitungan secara duniawi itu hanya cuan saja. Tapi pikirkan, ini diperkenan Tuhan atau tidak. Nah ini keadilan Tuhan makanya. Saudara berpendapatan berapapun yang kita masukkan di perut kita itu juga ya segitu-segitunya aja. Saudara akan punya pengalaman kalau orang seumur saya rata-rata ya sekitarnya begitu. Udah gak bisa banyak makan. Faktanya kita ini tambah umur, sedikit makan itu. Ya, makanya saya paksakan. Makan itu jam 6 sore itu udah selesai deh. Kalau udah terlalu malam makan, waduh mau berangkat tidur itu susah sekali saudara gue kasih Tuhan. Ya bisa terganggu. Sedikit aja. Nah coba. Berapapun yang kita dapat. Makanya kalau kita ngerti gitu, jangan coba berpikir seolah-olah kita memperjuangkan kesuksesan kita dengan cara-cara yang tadi. Sampai Tuhan bilang lewat seorang hamba Tuhan, jangan ya, jangan kamu campur ini. Ya Israel itu kan gitu. Nanti justru kamu akan masalah. Nah untuk dapat saudara cerita panjangnya, nanti saudara akhirnya tahu
Apa yang terjadi? Amasya itu juga mengalami banyak pertentangan. Ya, banyak pemberontakan. Apa artinya? Tidak ada kewibawaan. Ujung-ujungnya dia celaka. Apa? Di dalam peperangan dia dipaksakan, dia mati. Dia lari, dibunuh dia. Padahal orang-orang beriman yang ada dalam pemeliharaan Tuhan, pasti Tuhan yang bertindak. Makanya hari ini saya akan akhiri renungan ini buat saudara, ajaran firman ini, untuk saudara menerusi langkah. Ayo gantungkan hidupmu kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan tidak sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. Ya, hormat sama dia, pasti hidupmu terhormat. Sampai akhir hidup dunia kita masuk dalam kerajaan surga, benar-benar ada di dalam jaminan Tuhan. Ayat penutup dan selesai. Saya silakan semua pelayan Tuhan persiapkan diri di sini. Bilangan 14 ayat yang ke-9. Nanti saya tugasi PR untuk membaca 2 Tawarik pasal 25 semua ya di rumah masing-masing saja. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Saya mau tanya, yang menyertai kita siapa? Tolong. Ya, Tuhan kita Yesus. Aku Immanuel, aku tidak pernah tinggalkan kamu. Melangkah terus maju. Usahamu, pekerjaanmu, rumah tanggamu, karirmu, studimu, anak-anak cucuku semua. Masa tuamu, song-song dengan penuh syukur dan keyakinan. Bahwa takkan pernah hidup tuaku terlunta-lunta karena Tuhan jaminanku. Tuhan berkati kita semuanya. Amin. Makasih Pak Yohanes. Tuhan berkati semua anak-anakku. Thank you. Kita akan naikkan satu pujian untuk mengantar akhir ibadah kita pada sesi 2 ini. Satu pujian kita nyanyikan. Kasih setiamu. Kasih setiamu. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima selalu membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Mari kita berdiri dan nyanyikan sekali lagi. Kita akan masuk dalam doa akhir ibadah. Makasih. Seharusnya semua kami merasakan kasih-Mu Bapa. Haleluya. Karena Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Yesus. Yesus. Lautan. Berkat-Mu yang selaku terima ku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku.
Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur siang hari ini kami dapat melaksanakan pujian syukur kami, beribadah kepada Tuhan, dan hari ini Tuhan memberikan petunjuk. Betapa penting untuk kami boleh mendapatkan kebijaksanaan, karena orang bijaksanalah yang sungguh-sungguh akan mencapai kehormatan seperti yang Tuhan rancang. Olehnya Tuhan Allahku, karuniakan kepada kami hati yang bersungguh-sungguh sebagai apa dan siapapun, apa yang kami kerjakan. Jika anak-anakmu ingin mencapai keberhasilan yang dari Tuhan, rumah tangga berhasil, yang diawali dengan bidang pekerjaan usaha yang dituntun Tuhan, untuk mencapai keilmuan dalam bidang studi, berhasil sampai nyata, semua mau bersungguh-sungguh. Tidak ada seorang pun yang setengah-setengah mengerjakan dengan tidak sungguh-sungguh, tapi semua sehati, sungguh-sungguh. Maka rumah tangga pun akan melimpah dengan anggur manis dari sorga. Apa saja yang menjadi doa dan harapan anak-anakmu, Tuhan jawab saat ini. Karena kami percaya, prinsip kami percaya, kami berdoa, dan Tuhan mengabulkan. Kabulkan apa yang jadi permintaan anak-anakmu. Satu persatu ya Tuhan. Semua doa mereka Tuhan jawab. Yang sakit saat ini Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan beri kekuatan. Dan apa yang mereka harapkan dari Tuhan, pasti Tuhan melengkapi atas kami semua dalam perjalanan dunia menuju kerajaan sorga yang mulia. Terima kasih Tuhan, pulangkan sertai kami dalam perjalanan. Dan pertemukan kembali pada hari ibadah yang selanjutnya. Sehingga dalam semuanya nama Tuhan dipermuliakan. Anak-anakmu yang akan menerusi bidang usaha, pekerjaan, aktivitas mereka dalam semua bidang, Tuhan yang campur tangan dan membuat berhasil. Apa yang mereka persembahkan kepadamu, Tuhan mengingat sampai kepada kekekalan sorgawi. Tuhan, terima kasih untuk pembangunan sampai hari ini dalam tuntunanmu. Kami yakin sampai selesai tempat ibadah ini dengan baik bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan yang berkarya semuanya. Pada akhirnya kami mengangkat tangan untuk bersyafaat buat Indonesia. Indonesia Tuhan berkati bangsa negara kami. Tuhan berbuat berhasil. Sehingga dalam semuanya anak-anakmu, umatmu semua mengalami damai sejahtera di negeri ini. Kota kami, daerah kami, tempat tinggal kami, semua wilayah itu ada dalam berkat Tuhan. Terima kasih Allahku, terpujilah Engkau sekarang sampai selamanya. Dan Engkau akan menuntun kami untuk menjadi saksimu dari sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, hendak menjemput dan mengantar kami pulang ke Firdaus sorgawi. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Esa, yang kami kenal sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Amin, amin. Tuhan berkati. Bersalamanlah satu sama lain dan Tuhan menyertai kita. Sampai jumpa di hari selanjutnya. Shalom.